Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SDM Channel. Hari ini mumpung saya ingat, saya mau membahas tentang database ya. Jadi sebetulnya ini mungkin banyak dibahas di teman-teman yang lain, tapi yang jelas saya hari ini fokus memanfaatkan database konsumen. Jadi database konsumen itu penting, terutama adalah nama, alamat, tipe motor, sama nomor handphone. Jadi data itu wajib dimiliki setiap bengkel. Artinya apa? Saya nggak ngomong itu bengkel apapun ya. Ini bengkel sepeda motor, baik itu bengkel umum, bengkel resmi, ataupun bengkel apapun lah. Sebisa mungkin konsumen itu kita data. Datanya dari nomor saya, nama, alamat, sama nomor handphone. Kenapa? Karena hari ini kita itu database itu sangat penting. Terutama ketika kita punya program, kita mengingatkan kembali atau follow up, kemudian kita memberi promo atau apapun itulah. Artinya dulu mungkin banyak teman-teman bengkel, terutama bengkel umum itu yang nggak peduli dengan database. Tapi hari ini saya harap teman-teman itu lebih aware lah, lebih peduli, lebih prioritaskan database, karena database itu mahal. Kenapa? Contohnya, kenapa kok saya ngomong database itu mahal? Jadi ketika hari ini itu eranya sudah digital, dulu kan kita itu cenderung dengan istilahnya perang darat ya. Artinya kita istilahnya gerak dengan offline lah, bahasanya offline. Hari ini itu kan kita dibantu dengan digital. Contohnya apa? Contohnya hari ini itu yang saya amati ya, dari tadi pagi sampai sore ini ya, saya juga mengotak-atik data. Jadi database saya otak-atik, kemudian saya kalau mau telepon satu persatu juga berat. Nah, artinya saya juga pakai istilahnya program ya, program yang bisa membantu kita menyampaikan informasi itu ke konsumen. Contohnya hari ini saya pakai WA bot ya. WA bot itu bisa ngirim WA berapapun ya. Cuman dia sistemnya kan terjeda. Jadi setiap 20 menit 20 WA berhenti sebentar, habis itu ngirim lagi, begitu seterusnya. Artinya ketika kita ngirim mungkin ya, kebetulan tadi saya otak-atik data dan saya ada database sekitar 2000 sekian lah. Ya mungkin kalau semua itu mungkin lebih dari itu. Tapi ternyata saya cuman ngambil yang ring 1, ring 2, atau saya cuman istilahnya ini. Nah, enggak semua saya kirim info. Itu ternyata dari 2400 sekian itu dikirim bisa. Cuman memang kalau 2400-an mungkin prosesnya pengiriman WA-nya itu nggak bisa sehari. Mungkin proses itu sekitar 3 harian lah. 3 hari. Cuman kita ngirimnya kan pada saat itu kan sekali. Begitu kita kirim sudah yang bekerja WA botnya. Nah, kenapa kok? Oh, Mas, kalau pakai itu ya aplikasi itu memang ya kita ada yang istilahnya apa ya? Mungkin mahal juga kalau hitungan harga ya. Kalau di bengkel umum mungkin sekitar, atau mungkin kalau di umum harganya mungkin kurang lebih ya per bulannya 100 sekian itu. Ini buat Mas. Tadi ada yang tanya juga, Mas Astawan itu gimana? Nah, tadi kan saya tanya anak-anak, saya tanya ke teman-teman, WA bot itu ternyata di luar ada, cuman harganya memang mahal. Ya kalau dibanding dengan manfaatnya mungkin ya nggak mahal juga sih. Tapi kalau dihitungan kita kok segitu ya mahal. Tapi menurut saya itu relatif lebih murah. Apalagi kalau kita bengkel resmi, memang kita dibantu dengan jaringan kita. Jadi untuk harga itu relatif lebih murah. Kalau di bengkel resmi bisa 1 bulan cuma 30.000 atau berapa itu. Itu kalau WA bot ya. Nah, terus kemudian kalau teman-teman ngomong, Mas itu saya tidak mampu pakai data hotline, bayar itu keberatan. Ya tidak apa-apa, dilakukan saja. Masukkan semua database konsumen ke kontak WA Anda. Jadi setiap hari itu dicek, dibuat reminder. Nanti kita buka, mungkin teman-teman yang belum pakai komputer masih manual, nggak apa-apa, dicatat di buku aja. Selain nama,
tipe, alamat sama nomor telepon. Itu kan dicatat ketika pertama kali dia servis. Terus kemudian dikasih buku pelanggan, daftar pelanggan, nama ini, oh ini, berarti kembali lagi kapan. Kemudian kalau dia belum kembali diingatkan lagi untuk kembali. Artinya database itu di luar itu banyak sekali orang yang menyalahgunakan. Banyak sekali di luar itu database itu istilahnya apa ya? Hal yang sangat berharga. Nah, buat saya database juga sangat berharga. Makanya saya memanfaatkan sekali database mulai dari telepon konsumen, kemudian WA konsumen pribadi, terus kemudian WA yang informasi yang kita pinginnya semua konsumen kita mungkin ada 2000 sekian itu kita WA semua ya pakai WA bot tadi. Artinya kesimpulannya bahwa kita tetap yang namanya bengkel itu kan ring 1, ring 2, ring 3 konsumen kita. Artinya kita bisa jangkau dengan kita datengin, kita bisa jangkau dengan telepon atau WA, kita bisa jangkau dengan informasi yang mungkin pemberitahuan pengen cepat ya, seperti itu. Apakah ketika sudah di WA bot terus kemudian tidak lanjuti? Menurut saya salah juga. Kita harus berusaha menindaklanjuti itu. Artinya ketika kita sudah kirim WA bot tadi ke konsumen, kita juga tindak lanjuti dengan cara mungkin ya. Ini kalau yang saya lakukan, saya sampling aja, saya telepon, kemudian janjian, saya datengin ke rumahnya, atau mungkin teman-teman kepala mekanik atau siapa yang datengin, satu hari 2 atau 3 konsumen lah. Ya nggak banyak-banyak lah. Mungkin kalau 3 konsumen tiap hari itu, saya yakin kok konsumen itu pada dasarnya senang kalau diperhatikan, senang kalau kita itu mau datang ke rumahnya, kemudian bercengkrama, kemudian dicek lah motornya sekalian di rumahnya. Nah, kita bisa datang itu kalau kita punya database-nya. Kalau kita nggak punya database, tahu-tahu kita datang, ya mungkin ditolak karena kita nggak kenal itu. Nah, terus gimana Mas? Itu kan sudah konsumen saya, ngapain saya datengin? Loh, itu salah menurut saya. Kalau menurut teman-teman ya saya nggak tahu ya. Cuman prinsipnya kalau saya, justru orang yang jadi pelanggan saya, justru orang yang sudah menjadi pelanggan saya, yang sudah sering ke tempat saya harus datengin gitu. Artinya bukan saya pribadi yang harus datang loh ya, tapi saya juga bisa menugaskan mungkin, oh Mas ini wilayah bengkelmu, itu para nono, coba samperin ke rumahnya, terus kemudian diajak ngobrol konsumennya, motornya dicek kurang apa, nanti dikasih resep aja, dikasih resep, kemudian setelah dikasih resep dia mau datang ke bengkel kapanpun monggo, mau datang secepatnya, kalau kita sarankan monggo dibawa ke bengkel. Kalau nggak bisa sekarang ya mungkin nanti kapan, tapi kita sudah mengingatkan konsumen itu bahwa motornya, oh ininya perlu diganti, oh ininya sudah waktunya perawatan. Nah, itu kita sampaikan. Dan itu penting karena ya saya harus sabar. Ini buat teman-teman yang buka bengkel pemula ya, terutama yang masih baru buka. Ini kesempatan. Kesempatannya adalah mumpung belum banyak, mumpung masih sedikit, luangkanlah waktu untuk mencatat data konsumen. Nah, kenapa? Kalau data itu valid, kalau data itu aktual, maka data itu bisa dimanfaatkan untuk kembali lagi mengingatkan konsumen, kemudian mendatangi konsumen, kemudian juga kita juga menyampaikan, oh di bengkel ini ada program apa. Kemudian juga konsumen itu kita nggak kehilangan kontak. Jadi ketika mungkin dia pergi kemana, kemudian terus ya maksudnya jangan gini. Ada yang memang kita mekanik atau yang pemilik bengkel ini ya, ada juga yang nomornya nggak boleh dikasih. Kalau saya justru nomor kita ya kita share aja ke konsumen kita. Jadi ketika dia konsumen itu ada kendala dimanapun, kapanpun, atau mungkin dia bisa menghubungi kita. Nah, ketika kita sudah akrab dengan konsumen, kita sudah komunikasi dengan konsumen dengan baik, maka disambung lagi dengan kita silaturahmi mungkin. Kemudian juga oh dia ngeluh ke kita juga nggak sungkan. Nah, itulah pendekatan kita, itulah manfaat database. Jadi kesimpulannya database itu penting dan sangat penting buat bengkel, karena tanpa database kita tidak bisa ngapa-ngapain ketika bengkel kita mungkin kondisi lebih longgar. Nah, ketika kita kondisi longgar, kalau kita punya database kan kita bisa teleponin, Pak gimana motornya, kondisinya gimana, oh iya Pak ini kebetulan pas bengkel lagi longgar, monggo kalau mau servis. Ada bisa seperti itu. Kemudian Pak ini dulu kemarin kan waktu servis motor bapak ini
karena kita punya database. Itu ininya belum diganti ya Pak. Monggo kalau mau datang ini mumpung longgar silakan, biar pekerjaannya nggak terlalu lama. Oke ya, kesimpulannya itu ya. Jadi teman-teman bengkel umum, bengkel resmi, bengkel pemula ataupun yang sudah jalan, nggak ada kata terlambat. Ayo mulai dari sekarang, coba memanfaatkan, memaksimalkan dan merawat database kita itu dengan baik. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, buat saya juga, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih buat yang sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.